Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cindy Alicia, mahasiswa Universitas Pamulang, program studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra. Ingin menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Ilmu Sastra dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Julianti. Baik, di sini saya akan mereview novel dengan pendekatan strukturalisme. Novel yang saya akan review adalah novel Sebelum Senja Tenggelam, karya Sebaik Rasa. Novel ini terbit pada Oktober 2022, bulan lalu. Dan penyunting novel ini adalah Mayang Sari, penata letak Resti, dan desain grafis Tuliasi. Novel ini terdapat 388 halaman. Penerbitnya dari Orinami Books. Unsur intrinsik dari novel Sebelum Senja Tenggelam ini, pertama ada temanya. Tema dalam novel Sebelum Senja Tenggelam ini menceritakan tentang kekeluargaan, di mana seorang remaja laki-laki, yaitu Laksa, yang hanya mempunyai seorang ayah dari semenjak dia lahir. Namun suatu saat ayahnya mengumbar satu fakta bahwa sebenarnya dia bukan anak kandungnya, dan dia mempunyai keluarga lain. Inti dari novel ini menceritakan tentang perjuangan seorang Laksa yang ingin dianggap adik oleh kakak kandungnya. Yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama itu Laksana Sansekerta atau Laksa. Penokohan dari Laksa ini tuh dia orang yang religius, ceria, pintar, sopan santun, penyayang, baik, ikhlas, pantang menyerah, dan humoris. Kemudian ada Karaja Maheswara. Karaja Maheswara ini kakak dari Laksa. Penokohan dari raja ini angkuh, keras kepala, dingin, sopan, santun, mudah emosi, kasar, dan bijak. Kemudian ada Sagara Maheswara. Sagara ini adik dari Karaja Maheswara, bukan adik kandung. Yang adik kandung itu Laksana Sansekerta. Kemudian yang ketiga ini ada alur pada novel Sebelum Senja Tenggelam ini adalah alur campuran, alur maju dan alur mundur. Kemudian yang keempat ini ada latar. Yang pertama itu latar tempat. Pertama itu ada di meja makan. Kutipan dari latar tempat ini tuh akan selalu ada hangat yang merayap bersama lembut gesek dedaunan di luar. Akan selalu ada tawa yang mengisi saat meja makan dipenuhi hidangan untuk sarapan. Namun sejauh Gara menikmati semua, rasanya tetap ada kekurangan. Karena meski di hadapannya ada mama, satu kursi kosong yang ditinggalkan papa akan tetap menjadi cacat yang membuat segalanya tak lagi sempurna. Jadi maksud di sini adalah Gara tuh rindu akan almarhum papanya yang udah meninggal. Di meja makan, walaupun ada mamanya yang menemani dia makan, tapi merasa kurang karena nggak ada papa di situ. Kemudian latar tempat berikutnya ada di warung makan. Kutipannya itu gerimis datang saat Laksa baru saja keluar dari warung makan kaki lima dan menjejak jalanan. Langkahnya yang semula tenang pun sekarang terbuka lebih lebar. Laksa harus cepat pulang sebelum apa yang ia jaga di tangannya basah dan berantakan. Maksudnya Laksa baru aja beli nasi untuk dia makan, dan dia harus cepat pulang sebelum makanan yang ada di tangan ini basah karena hujan. Kemudian latar tempat berikutnya itu ada di jalan raya. Kutipannya adalah Raja melompat pelan dan bangkit dengan kasar hingga kursinya terdorong ke belakang. Lalu tanpa berpamitan cowok itu berlari keluar mengabaikan teriakan Sabrina yang berusaha meminta penjelasan. Raja tidak peduli pada kecepatan yang ia pacu sekarang. Ia juga tidak peduli pada semua orang yang mungkin akan terlibat tawuran. Ia hanya ingin membawa Gara pulang dalam keadaan baik-baik saja dan bersumpah tidak akan memberi ampun kepada siapa saja yang berani menyentuh adiknya. Jadi maksudnya Raja ini mengendarai sepeda motornya itu dengan kecepatan yang di atas rata-rata. Jadi latar di tempat ini ada di jalan raya. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu di sini ada malam hari. Depannya adalah Laksa merasa nyaman di sisi ayah.
hingga terlelap dengan mudah. Sementara sekarang dia justru tidak ingin tertidur dan berhenti melihat ayah. Saat itu Laksa tidak tahu mengatakan apa. Ia juga tidak tahu bagaimana cara menandiri untuk tidak meraung di pelukan ayah. Malam panjang itu ia habiskan untuk meredam tangisannya sendiri sembari mengulang senandungnya berkali-kali berharap batuk ayah terhenti. Kemudian ada latar suasana. Pertama itu ada suasana suram. Kutipannya itu adalah Mama tidak berhenti menangis. Meski matanya sudah bengkak dan merah, Raja bahkan bisa mendengar bagaimana wanita itu meraung keras saat jenazah Gara diturunkan dari keranda ke liang lahat. Suasana suram di sini karena Sagara Maheswara itu meninggal gara-gara kecelakaan. Latar suasana berikutnya itu ada suasana tegang. Kutipannya adalah ketukan kelima, Raja akhirnya mendorong pintu begitu saja hingga terbuka. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Kamar itu kosong, hanya pendingin ruangan saja yang masih nyala. Sejenak mata Raja mengamati. Sampai kemudian cowok itu mengangkat samar-samar suara air dari dalam kamar mandi. Pintu terbuka. Gelap dari sana merambat keluar beserta air yang ikut mengalir ke lantai setelahnya. Tanpa pikir panjang, cowok itu mendekat, mendorong pintu lebar-lebar dan kemudian tercekik oleh nafasnya sendiri ketika melihat apa yang ada di hadapannya. Di sana, akhirnya Raja menemukan Laksa. Bersamaan dengan itu, Raja maju lalu menarik tubuh Laksa keluar dari bathtub yang airnya sudah tumpah kemana-mana. Di sini Raja nemuin Laksa tuh mau mencoba bunuh diri. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Penulis menceritakan tokoh dengan nama atau kata gantinya pada tokoh yang akan diceritakan. Jadi penulis ini yang sudut pandang ini penulis yang menceritakan. Jadi itu novel ini tuh menceritakan tentang Laksa yang harus berjuang untuk bisa diakui sama kakak kandungnya, yaitu Karaja Maheswara. Karena Laksa ini kan anak yang lahir dari hubungan perselingkuhan antara ayah dari Karaja Maheswara dengan ibunya Laksa, yaitu Hanum Pramata Mai Moral dari novel Sebelum Senja Tenggelam ini. Buku ini tuh membahas tentang belajar melepas setiap beban yang ada dalam setiap orang, terutama beban masalah yang terjadi pada masa lalu. Melepaskan beban dengan memaafkan setiap kesalahan dari masa lalu, kesalahan diri sendiri maupun kesalahan orang lain di masa lalu. Karena kita manusia, tempatnya salah. Maka dari itu memaafkan diri sendiri, baru kemudian memaafkan orang lain akan beban semakin berkurang. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.